Shalom saudara dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 2. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian firman Tuhan. Saya beri tema kita, seni berbicara atau berkata-kata. Dahulu ada syair lagu yang berbunyi, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Saudara, apa arti dari syair ini? Artinya apa yang diucapkan seseorang bisa berbeda dengan yang ada di hatinya, alias tidak jujur. Ada juga orang yang berkata begini, berkata bohong untuk kebaikan kan tidak apa-apa. Mungkin kita harus lihat konteksnya atau motifnya. Apa dulu menjadi motifnya. Intinya kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Itu yang mau ditegaskan oleh Yakobus dalam bacaan kita. Jadi pertama, mengapa kita harus hati-hati dengan perkataan? Mengingat memang tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Maka kita harus hati-hati di dalam berbicara. Jadi, sekalipun memang ada ungkapan nobody perfect, itu tidak bisa dijadikan alasan supaya kita berbicara sesuka hati, berbicara seenaknya. Tidak bisa. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, orang yang tahu kebenaran. Orang yang semakin dewasa dalam iman, maka dia juga akan belajar mengendalikan lidah, sehingga yang keluar adalah perkataan iman dan yang membangun. Kedua, meskipun lidah itu kecil, tetapi memiliki kapasitas yang besar untuk menghancurkan. Maka di sini diibaratkan lidah itu seperti api yang dapat membakar hutan yang luas. Jadi dari satu lidah yang sama, bisa keluar ucapan berkat, tetapi sebaliknya bisa juga ucapan yang mengutuk. Karena itu, mari kita berhati-hati di dalam berkata-kata atau dalam berbicara. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat berkata-kata dengan benar? Nah, di sini perlu ada seni ya, atau ada keterampilan mengendalikan lidah kita dengan benar. Kita harus memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan juga tentu mau dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hendaknya memperkatakan kebenaran, sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita perlu menambah perbendaharaan kata, ya, kosakata Alkitab di dalam pikiran kita, ketimbang bahasa-bahasa gaul, ya, bahasa-bahasa yang seringkali melenceng dari kebenaran, atau bahasa-bahasa yang latah diucapkan, misalnya EGP, emangnya gue pikirin, masa bodoh, buset, dan lain sebagainya. Kita dapat berkata-kata dengan benar kalau kita memahami Alkitab sebagai buku kebenaran. Paulus menasihatkan Titus supaya tetap berpegang pada perkataan yang benar, yakni firman Tuhan, supaya dengan demikian dia dapat menyenangkan atau menghibur, mengajar banyak orang. Demikian juga Yakobus mengingatkan orang percaya supaya tetap memohon hikmat dari Tuhan di dalam berkata-kata. Dan yang ketiga, apa tujuan berkata-kata dengan benar? Tadi saya sudah sampaikan bahwa lidah yang sangat kecil tapi juga dapat menghasilkan
efek yang sangat besar, buah yang baik, pengaruh yang besar. Sebagai contoh, Alkitab ingin agar kita menjadi orang yang membawa damai. Bagaimana kita dapat membawa damai di antara dua pihak? Ini bergantung bagaimana kita mengucapkan kata-kata hikmat, bagaimana kita memberikan perkataan yang meneduhkan, yang bisa mendamaikan. Setiap kali terjadi perselisihan, kita dapat bertindak sebagai utusan damai atau pembawa damai dengan menyampaikan pesan perdamaian. Kapan saja orang membutuhkan penghiburan dan dukungan, kita dapat mengucapkan kata-kata yang pantas untuk menghibur, untuk membangun. Jadi kita perlu merenungkan sampai dengan saat ini, sejauh ini, apakah perkataan saya adalah perkataan yang benar, yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberikan arah pengajaran yang benar. Betapa indahnya jika setiap orang Kristen bertekad untuk mau memberi diri, mengizinkan Roh Kudus untuk mengontrol sepenuhnya kehidupan dan secara khusus lidah ataupun perkataan kita. Tetapi jika kita tetap menjadi orang Kristen yang hanya menjadi pendengar firman dan bukan menjadi pelaku, maka lidah kita pasti hanya akan membawa kepedihan, membawa perselisihan, bahkan juga bisa mendatangkan kekacauan. Jadi, saudara ingin menjadi orang Kristen yang bagaimana? Tentu kita ingin menjadi orang Kristen yang dapat menjadi berkat melalui perkataan kita. Karena itu kita perlu meningkatkan seni atau keterampilan berbicara yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29 berkata, pergunakan lidahmu untuk memuliakan Allah, kuasai hatimu, dan berkata-katalah yang memberikan berkat bagi orang lain. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita, supaya kita sekali lagi bisa mempergunakan lidah kita atau mulut kita, perkataan kita, menjadi perkataan yang sungguh-sungguh boleh membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, yang dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Pimpin sertai kami, supaya kami sungguh-sungguh menjaga hati, menjaga mulut atau perkataan kami, supaya yang kami ucapkan adalah perkataan hikmat, kebenaran yang sungguh-sungguh membangun, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.